Tuhan, puji Tuhan. Tidak terasa ya adik-adik, hari ini sudah hari Minggu. Saatnya kita untuk beribadah, saatnya kita untuk memuji Tuhan, dan saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, disiapkan Alkitab, disiapkan persembahannya, tanda kita sudah siap untuk beribadah. Hari ini Kak Jo tidak sendirian. Kakak ditemani juga dengan kakak-kakak yang lain. Yo, siapa dia? Silakan. Selamat pagi adik-adik semuanya. Jumpa lagi dengan Kak Rugun. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Salam sehat selalu. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Bersama saya Kak Sam. Shalom adik-adik, bertemu kembali dengan Kakak Santi. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Mari adik-adik dengan penuh sukacita kita bernyanyi Sungai Sukacitamu. Ya adik-adik, kita harus senantiasa bersukacita, terlebih di hari Minggu ini. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalammu. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanku. Mengagungmu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita bersamamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita bersamamu. Mari adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami, kepada adik kami di sepanjang 1 minggu ini Tuhan, sehingga kami boleh kembali di pagi hari ini bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hadirlah kiranya Engkau Tuhan di tengah-tengah ibadah kami ini ya Bapa, dan berikanlah hikmat yang daripada-Mu kepada kami semuanya. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik pastinya masih semangat ya semuanya. Walaupun masih di rumah kita selalu semangat. Yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian Tanganku Namet-met musik. Semangat ya adik-adik. Ayo semuanya semangat.
suaranya kaki. Nang patu na met met hule hon ma tude bata marloco ngau suruani dai nangi nalojai nampati di homai nampati di homai. Ya adik-adik, tangan kita, kaki kita, semuanya harus bekerja untuk Tuhan. Kita tidak boleh mengganggu siapapun dengan tangan dan kaki kita. Kita harus selalu menyenangkan hati Tuhan. Gunanya untuk apa? Membantu orang tua, membantu kakak, membantu adik. Yuk, semuanya lagi. Tanganku na met met hule hon ma tude bata dai nangi nalojai sayur paku namai tangaki di homai tangaki di homai. Ya, yang kaki ya. Nang patu na met met hule hon ma tude bata marloco ngau suruani dai nangi nalojai nampati di homai nampati di homai. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi Tuhan, adik-adik kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa yang akan Hamba sampaikan kepada mereka Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati dan memimpin adik-adik kami yang ada di rumah Tuhan, agar kiranya hikmat yang daripadamu boleh mereka dapatkan Tuhan ketika mereka mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, firman Tuhan untuk hari Minggu ini tertulis di Kitab Efesus 4 ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-32. Kakak akan bacakan, adik-adik juga membaca dari rumah masing-masing. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah adik-adik firman Tuhan. Nah adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa yang pernah melihat keramaian di pasar? Wah, pasti pernah ya. Atau keramaian untuk di pasar malam. Dari berbagai suku, berbagai agama, bisa bertemu di tempat keramaian. Nah, demikian juga yang terjadi di dalam kitab Efesus, di mana perjalanan Rasul Paulus
menuju Efesus. Efesus ini adalah pusat perdagangan ya adik-adik. Pusat perdagangan itu berarti waktu itu Efesus ini adalah tempat yang sangat baik untuk melakukan perdagangan. Nah, di sana banyak berdatangan orang-orang dari segala suku yang ada pada saat itu. Ada bangsa Yahudi, ada Yunani, dan mereka juga sudah mengenal Tuhan Yesus. Dan di antara mereka juga ada yang belum mengenal Tuhan Yesus. Mereka masih menyembah dewa-dewa atau patung-patung yang mereka anggap bisa menyelamatkan mereka. Nah, ketika terjadi pertemuan ataupun perkumpulan di suatu tempat perdagangan seperti itu, suka terjadi namanya keributan ya adik-adik. Pada waktu itu orang Yahudi atau suku Yahudi merasa mereka adalah orang yang paling beriman, paling benar di antara suku-suku yang lain. Dan mereka begitu menyombongkan dirinya karena mereka selalu mengagungkan hukum Taurat yang diberikan Musa. Apa akibatnya dari kesombongan mereka adik-adik? Mereka suka mengejek orang lain. Bahkan mereka bilang, ih, kamu tidak menjalankan, kamilah orang yang benar. Kalian tidak menjalankan apa yang diperintahkan Musa. Dan yang lain juga membela diri. Kami juga adalah pengikut Kristus kok. Kami juga yang merasa benar. Ada yang berkata seperti itu. Nah, yang menyembah berhala, yang menyembah dewa-dewa juga merasa benar. Yang benar adalah kami. Dewa kami yang sangat berkuasa. Akhirnya timbullah saling perang mulut, saling menghina, saling mengejek satu dengan yang lain. Nah, lalu itulah yang terjadi pada saat itu tentang keimanan orang Kristen di Efesus. Lalu Rasul Paulus melihat, wah ini tidak benar, kata Rasul Paulus. Masa iya sesama orang Kristen, sesama yang mengenal Tuhan saling mengejek, saling merasa dirinya yang paling benar? Bagaimana orang-orang yang belum mengenal Kristus mau menjadi pengikut Kristus, sedangkan sesama mereka aja ribut? Kira-kira seperti itu ya adik-adik pemikiran Paulus. Lalu akhirnya Paulus menulis surat kepada daerah Efesus itu ya adik-adik. Nah, itulah yang dia tulis di dalam kitab Efesus 4 ayat 29 sampai dengan 32 tadi. Tujuannya apa ya adik-adik? Supaya mereka menjalankan apa yang Tuhan Yesus kehendaki sebagai orang Kristen, yaitu saling mengasihi. Dan Rasul Paulus ingin mereka mempunyai hidup yang baru. Kebiasaan yang jelek, yang suka menghina, yang suka merasa paling benar, ditinggalkan dan hidup yang baru. Seperti tadi tertulis di dalam ayat yang 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ya. Apa yang dituliskan Paulus kepada Efesus itu juga ditujukan kepada kita semua adik-adik. Ya. Kita harus menjaga mulut kita. Ya. Mulut kita pergunakan untuk mengucapkan hal-hal yang baik. Ya. Jangan mengejek, menghina, bahkan mengeluarkan kata-kata kotor. Ya.
Nah, begitu juga dengan hidup baru yang ditunjukkan, yang ingin Paulus kehendaki adalah yang tadinya kita suka berbuat kejahatan, berbuat dosa, kita tinggalkan. Ya, apa aja sih dosa itu? Ya, tadi disebutkan ya adik-adik ya. Coba yang tahu jawab. Contohnya dosa adalah suka marah, suka memfitnah, ya di ayat 31 tadi. Suka berantem, bertikai itu berantem. Nah, siapa yang kebiasaannya suka berantem di rumah? Apalagi saat ini adik-adik, kita harus tetap di rumah. Waduh, pasti deh sering terjadi keributan di rumah. Yang abangnya lah isengin adiknya juga, yang adiknya juga isengin abang, akhirnya ribut. Dan keluarlah perkataannya tidak baik. Ayo, benar nggak? Iya, mulai sekarang kita tinggalkan ya adik-adik. Supaya apa? Supaya Tuhan senang bahwa adik-adik mau berubah menjadi hidup yang baru. Ya, jangan menjadi orang Kristen, pengikut Tuhan yang sebentar baik, sebentar jahat. Sebentar baik, sebentar jahat. Ya, tapi Tuhan menghendaki di dalam setiap kehidupan kita, kita berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Ya adik-adik ya. Nah, ini seperti Timotius. Nah, Timotius, siapa yang tahu siapakah Timotius itu? Kalau adik-adik masih ingat, waktu khotbah-khotbah yang dulu pernah diceritakan, siapakah Timotius? Ya, dia adalah anak rohani dari Rasul Paulus. Kesukaannya Timotius ini sejak kecil, dia senang sekali mendengarkan firman Tuhan. Dari kecil sampai di akhirnya besar. Ya adik-adik ya, jadi kita harus mengenal firman Tuhan, mengenal apa yang baik dan tidak baik dari kecil. Sekarang coba kakak tanya nih, untuk adik-adik pra-TK, TK sampai kelas 1. Siapa yang mau menjadi anak yang baik? Wah, puji Tuhan, pasti banyak yang angkat tangan ya adik-adik ya. Nah, sekarang untuk adik-adik yang kelas 2 sampai yang besar, kakak mau bertanya, gampang, mudahkah menjadi orang baik atau orang jahat? Ayo, gampangan mana? Bisa dua-duanya ya adik-adik. Kita mudah menjadi orang baik asalkan kita mau menuruti dan mendengarkan firman Tuhan. Ya, akan menjadi susah kalau kita tidak mau atau tidak mau peduli akan ajaran Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, oleh sebab itu adik-adik, mulai sekarang ayo kita berlomba-lomba untuk berbuat baik, untuk menjadi lebih baik. Supaya apa? Supaya iman kita semakin kuat untuk melawan semua yang tidak baik. Ya adik-adik ya, ketika iman kita sudah baik, kita ibaratnya nanti seperti kupu-kupu. Kupu-kupu itu ketika lewat, semua orang memuji adik-adik. Wah, warnanya indah sekali. Nah, adik-adik kita juga harus mau seperti kupu-kupu. Ya, ketika dia lewat, orang memuji. Oh, dia adalah anak yang baik. Oh, kelihatan dia adalah anak yang menuruti
dan menjalankan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Ya adik-adik ya, seperti tadi lagu yang dinyanyikan oleh Kak Rugun sebelum khotbah. Tangaku na met kulehon ma tu debata. Ayo adik-adik, di saat pandemi ini, di saat liburan di rumah, jangan tangannya dipakai untuk main HP saja. Ya, ketika main HP mamanya atau papanya lagi sibuk di rumah, adik-adiknya malah main HP. Ayo tangannya dipakai untuk menolong orang tua. Kakinya juga dipakai untuk menolong orang tua. Apa yang bisa adik-adik lakukan di rumah, lakukan dengan baik. Ya, kita pakai tangan, kaki semua untuk yang benar. Ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Adik-adik, ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Nah, adik-adik, kakak akan bacakan warta hari Minggu ini. Ya, yang pertama adik-adik, kita selalu rajin beribadah di rumah ya adik-adik ya. Walaupun di rumah, kita tetap beribadah dengan penuh sukacita. Yang kedua, adik-adik, dalam situasi ini kita tetap prokes, protokol kesehatan dimanapun, kapanpun. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan tetap di rumah. Nggak boleh kemana-mana dulu ya adik-adik ya, agar kita terhindar dari virus-virus corona. Yang ketiga adik-adik, ayo kita kumpulkan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ayo kita kumpulkan persembahan kita melalui Sintua Week masing-masing, dan boleh ditransfer ke rekening gereja kita ya adik-adik ya, bilang mama dan papa kita. Yang keempat adik-adik, yang berulang tahun dari tanggal 4 Juli sampai tanggal 11 Juli, kakak-kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan memberkati, semoga panjang umur. Terima kasih adik-adik, demikian warta minggu ini. Adik-adik, kita mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan lagu Hidupku Bukan Aku Lagi. Yesus
Kita akan mengakhiri ibadah kita di hari Minggu ini. Mari kita bersatu di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik semuanya, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Salam sehat dan sukacita selalu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.